Malam itu, sebuah ambulans melaju di jalanan sepi. Di dalamnya hanya ada seorang sopir dan jenazah perempuan korban kecelakaan. Namun, di tengah perjalanan, sang sopir mendadak meninggal dunia. Anehnya, ambulans itu tetap berjalan dan kembali sendiri ke rumah sakit. Siapa yang mengemudi? Dan suara siapakah yang terdengar dari belakang? Malam itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera diselimuti suasana yang tegang. Sirene ambulans baru saja berhenti meraung di depan IGD, membawa seorang korban kecelakaan. Seorang perempuan muda dengan wajah cantik yang kini hancur berlumuran darah, dibopong masuk oleh para medis. Pakaian putihnya yang dulu mungkin sederhana kini sudah berubah warna menjadi merah kehitaman. Cepat, monitor jantungnya, oksigen, jangan biarkan hilang lagi, teriak dokter jaga, mencoba menyelamatkan korban yang masih berlumuran debu jalanan. Namun, takdir berkata lain. Setelah hampir 20 menit berusaha, monitor hanya memunculkan garis lurus panjang. Bunyi tit memenuhi ruangan, memotong hening di antara kesibukan. Semua orang terdiam sejenak. Dokter menghela napas panjang. Pukul 22:47, dinyatakan meninggal dunia. Perawat segera menutup wajah perempuan itu dengan kain putih. Bau darah bercampur dengan aroma obat-obatan membuat udara di UGD terasa semakin pengap. Jenazah lalu dimasukkan ke kantong mayat, diikat rapi, dan dipindahkan ke branker khusus. Tak lama kemudian, pihak keluarga ditelepon. Mereka meminta jenazah segera diantar malam itu juga ke rumah duka di daerah pinggiran kota, sekitar 3 jam perjalanan dari rumah sakit. Perjalanan malam, jalanan sepi, dan udara lembab, hal yang bukan asing bagi seorang sopir ambulans. Pak Surya, jenazah ini harus segera diantar sekarang. Alamatnya sudah ditulis di map ini, kata seorang perawat sambil menyerahkan berkas. Pak Surya, sopir ambulans senior berusia 52 tahun, menerima perintah itu dengan tenang. Ia sudah terbiasa mengantar jenazah, entah siang maupun malam. Namun entah mengapa, malam ini dadanya terasa sedikit berat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia sempat meraba dadanya, lalu menarik napas panjang. Baik, saya berangkat sekarang. Ia menepuk kap ambulans kesayangannya, seakan menyalami kawan lama yang akan menemaninya dalam perjalanan panjang. Ambulans itu sudah puluhan kali membawanya melewati malam-malam yang sunyi, melewati jalanan sepi, bahkan hutan kecil di pinggir kota. Jenazah perempuan itu didorong masuk ke dalam ambulans. Branker terkunci rapat, kantong mayat diletakkan dengan hati-hati. Lampu dalam mobil menyala remang, membuat bayangan tubuh di balik kain putih tampak seperti masih bergerak. Semoga lancar Pak Surya. Hati-hati di jalan, ucap perawat yang mengantar. Pak Surya hanya mengangguk. Ia menyalakan mesin ambulans. Lampu depan menyorot jalanan rumah sakit yang sudah mulai lengang. Dengan doa dalam hati, ia melajukan ambulans keluar dari halaman rumah sakit menuju jalan besar. Malam semakin larut. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu jalan yang temaram. Sesekali, suara ranting patah di pinggir jalan membuat suasana semakin mencekam. Di dalam ambulans, hanya ada dengungan mesin dan bunyi roda yang menggilas aspal. Namun, lama-kelamaan, Pak Surya merasa ada sesuatu yang aneh. Suara duk, duk, duk terdengar samar dari belakang. Awalnya ia kira branker berguncang karena jalan berlubang. Tapi ketika ia melirik lewat kaca kecil pemisah kabin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Kantong mayat itu bergeser sedikit, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Pak Surya mengucek matanya.
Mungkin cuma ilusi. Udah sering kok ngalamin hal beginian, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun sesudah itu, suara lain terdengar lebih jelas. Bukan hanya ketukan, melainkan seperti desahan napas. Tangan Pak Surya mulai basah oleh keringat dingin. Ia meraih kalung doa kecil yang selalu tergantung di spion dalam, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku." Jantungnya mulai terasa semakin sakit. Rasa sesak menusuk dadanya. Ia berusaha mengendalikan setir, tetapi pandangannya mulai kabur. Jalan di depan bergetar di matanya. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu semakin tajam, menusuk jantungnya seperti ditusuk belati. Pak Surya mengerang, tangannya gemetar memegang setir. Astagfirullah, sakit! Ambulans melaju kencang di jalan sepi. Lampu depan menembus kegelapan malam. Tangan Pak Surya terlepas dari setir, tubuhnya terkulai. Napas terakhirnya tersengal sebelum akhirnya berhenti sama sekali. Di kursi sopir, tubuh Pak Surya sudah tak bernyawa. Ambulans terus melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali. Seharusnya mobil itu menabrak atau terperosok, tapi anehnya mobil itu meluncur lurus seolah ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan setir. Di dalam kabin belakang, kantong mayat itu perlahan bergetar. Sesuatu dari dalamnya terdengar berbisik lirih, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Belum selesai, belum selesai. Malam itu, tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Hanya satu hal yang pasti, Pak Surya sudah meninggal. Tapi ambulans terus berjalan kembali ke arah rumah sakit. Pagi hari di Rumah Sakit Harapan Sejahtera dimulai dengan hiruk-pikuk yang biasanya. Pasien baru berdatangan, perawat sibuk hilir mudik, dan satpam berjaga di pintu utama. Namun sekitar pukul 6 pagi, suasana mendadak berubah menjadi hening saat seorang satpam bernama Darto melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ambulans bernomor 17, ambulans yang semalam digunakan Pak Surya, tiba-tiba sudah terparkir rapi di halaman depan rumah sakit. Cat putihnya masih bercorak garis merah. Lampu sirene di atap mati, tetapi mesinnya terasa masih hangat. Darto mengerutkan kening. Ia ingat jelas bahwa ambulans itu tadi malam digunakan untuk mengantar jenazah keluar kota. Seharusnya perjalanan itu memakan waktu minimal 6 jam pulang pergi. Tapi kini, di pagi buta, mobil itu sudah kembali. Dengan perasaan was-was, ia mendekati mobil. Dari kaca depan, terlihat sosok Pak Surya duduk di kursi sopir. Tubuhnya tegak, kepalanya miring ke samping, wajahnya pucat membiru. Mata Darto membelalak. "Ya Allah, Surya," bisiknya. Ia segera memanggil petugas lain. Beberapa perawat berlari keluar, termasuk Mbak Ratna, perawat piket yang semalam memberikan tugas pada Pak Surya. Mereka semua membeku di tempat saat melihat isi mobil itu. Di kursi sopir, Pak Surya jelas-jelas sudah tak bernyawa. Kepalanya terkulai, tangannya kaku mencengkeram setir. Dan di bagian belakang, jenazah perempuan itu masih ada, terbaring rapi di brankar, kantong mayatnya utuh, posisinya tidak berubah. Mustahil, ini mustahil. Kalau Surya sudah meninggal, siapa yang bawa mobil ini balik? Kata Ratna dengan suara gemetar. Pihak rumah sakit segera mengevakuasi tubuh Pak Surya. Ketika dokter melakukan pemeriksaan, hasilnya jelas. Ia meninggal dunia karena serangan jantung dan waktu kematiannya diperkirakan sekitar 10 jam lalu. Artinya, ia sudah mati sejak malam. Tak lama setelah berangkat dari rumah sakit, semua orang saling berpandangan. Bagaimana mungkin ambulans bisa kembali sendiri? Kabar itu menyebar cepat di antara staf rumah sakit. Beberapa berbisik, penuh rasa takut. "Jangan-jangan arwah jenazah yang bawa mobil itu," ujar seorang perawat muda. "Ah,
Jangan ngomong sembarangan, tapi memang aneh. Setirnya lurus, mobilnya nggak lecet, padahal jalanan menuju luar kota penuh belokan. Kalau Surya mati sejak malam, artinya sepanjang perjalanan nggak ada yang mengemudi manusia. Terus, siapa? Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi ketika sopir lain diperintahkan untuk memeriksa kondisi ambulans. Joko, sopir muda yang baru bekerja beberapa bulan, dipanggil ke garasi. Dengan wajah cemas ia membuka pintu sopir. Begitu duduk, ia merinding. Jok mobil masih dingin, tapi sabuk pengaman terikat rapat seolah baru saja digunakan seseorang. Spion tengah retak tipis, dan di kaca depan masih terlihat bekas sidik jari yang bukan milik Pak Surya. Bentuknya terlalu ramping, seolah sidik jari perempuan. Joko buru-buru keluar dari mobil. "Pak, saya nggak enak. Kayak ada yang masih duduk di dalam," katanya pada Darto, satpam yang menemani. Darto menepuk bahunya. "Tenang Jo, kita cuma harus jalanin tugas. Jenazah ini tetap harus diantar ke keluarganya. Tapi kali ini, kamu yang bawa." Wajah Joko seketika pucat. Ia ingin menolak, tapi bagaimana bisa? Ini perintah. Dengan terpaksa, ia menyetujui. Sekitar pukul 9 pagi, setelah administrasi beres, jenazah perempuan itu kembali dimasukkan ke ambulans yang sama. Beberapa staf mengantar dengan doa lirih. Sebagian lagi hanya memandangi dengan wajah tegang, seolah mereka tahu sesuatu yang tak wajar sudah terjadi. "Joko, hati-hati. Kalau merasa ada yang aneh, langsung balik," pesan Ratna. Joko hanya mengangguk, walau dalam hati ia merasa ketakutan luar biasa. Ia menyalakan mesin, dan ambulans itu kembali meluncur keluar dari halaman rumah sakit menuju alamat keluarga korban. Namun sejak awal, suasana dalam mobil terasa tak wajar. Udara di dalam kabin lebih dingin dari biasanya, meski AC mati. Dari kaca spion, Joko melihat bayangan kantong mayat di belakang. Tetapi, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang salah. Kantong itu terlihat sedikit bergerak, seperti naik turun mengikuti irama napas. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia menyalakan radio untuk mengusir sepi, tapi radio hanya mengeluarkan suara berisik seperti bisikan. "Shh, kah." Lalu samar-samar dari belakang terdengar bunyi ketukan pelan. Tok, tok, tok. Joko memejamkan mata sejenak, menggenggam erat setir. "Astagfirullah, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang," gumamnya. Tapi suara itu semakin jelas. Ketukan berubah menjadi gesekan, seperti kuku yang menyeret permukaan besi. Dan di sela-sela suara itu, ia mendengar lirih suara perempuan berbisik tepat di telinganya. "Yang antar mobil kemarin, itu saya, Mas." Joko hampir melepaskan setir. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat pasi. Ia tak berani menoleh, hanya bisa memacu mobil lebih cepat. Tapi bisikan itu terus berlanjut, kali ini lebih jelas. "Pak Surya kasihan. Dia meninggal. Saya yang pulangkan ambulans ini." Joko menjerit kecil, tangannya gemetar, nyaris menabrak pembatas jalan. Ia yakin jenazah di belakang sedang berbicara padanya. Perjalanan itu baru separuh, tapi teror sudah dimulai. Dan Joko tahu sesuatu yang lebih mengerikan menantinya sebelum ia tiba di rumah duka. Jalan menuju rumah duka di daerah pinggiran kota terasa semakin sunyi. Pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan menutupi cahaya bulan, hanya menyisakan kilatan lampu depan ambulans yang sesekali memantul di batang-batang pohon. Sopir muda itu, Joko, menggenggam setir begitu erat hingga buku jarinya memutih. Sejak mendengar bisikan dari belakang, tubuhnya seperti tak bisa tenang. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua itu hanya halusinasi. Tapi setiap kali matanya melirik ke spion tengah,
Bayangan kantong mayat itu tampak tidak diam, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menggeliat pelan. "Ya Allah, kuatkan aku," gumamnya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar lagi. Kali ini jelas dari arah brancar. Joko menoleh sekilas dan hampir saja ia menjerit. Kantong putih itu sedikit mengembung, seolah ada dada yang naik turun bernapas dari dalamnya. Dengan tergesa, ia kembali menatap jalan. Tangannya gemetar, pedal gas diinjak lebih dalam, membuat ambulans melaju kencang menembus jalanan berliku. Tapi semakin cepat ia melaju, semakin jelas suara dari belakang terdengar. "Jangan takut mas, saya cuma mau pulang." Keringat dingin membasahi tengkuk Joko. Ia tak berani menoleh lagi, namun bulu kuduknya berdiri seakan ada sesuatu duduk di kursi penumpang sebelahnya. Sekitar setengah jam kemudian, ambulans melewati daerah perbukitan kecil. Jalan menanjak dan berkelok tajam. Joko harus mengurangi kecepatan. Namun justru di titik itulah kejadian menyeramkan makin menjadi. Lampu dalam ambulans yang sejak tadi remang tiba-tiba berkelip sendiri, lalu mati. Kabin belakang gelap total. Dari kaca kecil pemisah, Joko bisa melihat samar bentuk kantong putih itu. Perlahan bergerak ke sisi kanan brancar, lalu ke kiri, seperti seseorang yang resah dalam tidurnya. "Tidak, ini nggak nyata, ini nggak nyata," Joko bergumam. Namun suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas, seolah berada tepat di belakang kursinya. "Semalam, saya yang bawa mobil ini. Mas, bukan Pak Surya." Joko spontan menoleh. Matanya membesar. Dari celah kecil kantong mayat itu, terlihat wajah pucat perempuan itu. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Joko dengan pandangan kosong. "Ya Allahu Akbar!" teriak Joko, hampir membanting setir. Ambulans oleng, hampir menabrak pohon besar di pinggir jalan. Ia buru-buru mengendalikan arah, napasnya terengah, jantungnya berdegup tak karuan. Sesampainya di tikungan tajam, suara klakson dari arah berlawanan membuat Joko kaget setengah mati. Sebuah truk besar melintas cepat, hampir menabrak ambulans yang oleng. Joko membanting setir ke kiri, membuat mobil hampir terguling. Di saat genting itu, ia merasakan sesuatu yang mustahil. Setir ambulans berputar sendiri, meluruskan arah, seolah ada tangan tak terlihat yang menolongnya. Mobil itu kembali stabil, melaju lurus di jalan yang menanjak. Joko terdiam, matanya membelalak. "Astaga, jangan bilang dia yang bantu aku tadi." Di belakang, kantong putih itu kini benar-benar duduk tegak. Dari balik resleting yang sedikit terbuka, wajah pucat penuh luka menatapnya lewat kaca. Bibirnya bergerak perlahan, suaranya berat dan menyeramkan. "Saya ingin pulang. Mas, jangan takut. Saya tidak berniat menyakitimu." Akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh teror, ambulans sampai di rumah duka. Halaman rumah sudah dipenuhi keluarga korban. Tangisan pecah begitu pintu ambulans dibuka. Ibu korban meraung histeris memeluk kantong putih itu, sementara ayahnya berusaha menenangkan dengan mata yang basah. Joko melangkah keluar dengan tubuh lemas. Kakinya hampir tak sanggup menahan berat badan. Wajahnya pucat, peluh mengucur deras. Ia menyerahkan berkas administrasi kepada keluarga, lalu buru-buru kembali ke mobil dengan alasan menunggu instruksi rumah sakit. Namun, sebelum ia sempat menutup pintu sopir, ia mendengar suara samar dari dalam brancar. Bukan tangisan keluarga, tapi suara itu, suara perempuan, korban kecelakaan. "Terima kasih, Mas Joko. Semalam saya sudah pulangkan Pak Surya." Joko membeku di tempat. Dadanya naik turun, tangannya gemetar. Perlahan ia menoleh ke arah brancar. Dan meskipun kantong mayat itu sudah rapat, ia yakin betul
bibir jenazah tadi bergerak, membentuk senyum tipis. Ia menutup pintu keras-keras dan langsung menyalakan mesin. Ia tak peduli lagi apa kata orang. Ia harus kembali ke rumah sakit secepat mungkin sebelum pikirannya benar-benar hancur karena ketakutan. Perjalanan pulang tak kalah menyeramkan. Jalanan kembali sunyi, tapi kali ini Joko merasa ada sesuatu yang ikut bersamanya di kursi penumpang depan. Bau anyir darah tercium semakin pekat. Dari kaca spion, ia melihat siluet samar perempuan itu duduk tegak, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Ya Allah, jangan biarkan aku gila. Joko berdoa dalam hati, air matanya menetes. Di Rumah Sakit Harapan Sejahtera, malam itu, Joko akhirnya menceritakan semua yang ia alami. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia menuturkan bagaimana ia mendengar bisikan, melihat wajah jenazah, bahkan merasa ditolong dari kecelakaan maut. Semua staf rumah sakit terdiam. Mbak Ratna menutup mulutnya, wajahnya ketakutan. Sementara Satpam Darto hanya bisa mengucap istighfar berulang kali. Malam itu, satu pertanyaan terngiang di benak mereka semua. Apakah benar arwah jenazah itu yang telah memulangkan ambulans bersama jasad Pak Surya? Malam itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu lorong menyala redup, hanya terdengar suara langkah kaki perawat yang bergema. Namun, di ruang garasi belakang, suasana benar-benar mencekam. Ambulans nomor 17 yang baru kembali dari rumah duka terparkir sendirian di pojok. Sopir muda Joko duduk di kursi tunggu garasi dengan wajah pucat. Kedua tangannya gemetar tak henti meski sudah segelas teh manis disodorkan Satpam Darto. Ia baru saja selesai bercerita tentang semua kejadian yang dialaminya di jalan. Suara bisikan, wajah jenazah yang sempat membuka mata, bahkan pengakuan arwah bahwa ia yang mengemudikan ambulans semalam. Perawat Ratna yang mendengarkan langsung tampak syok. Jo, kamu yakin gak salah dengar? Bisa aja itu cuman halusinasi. Kamu capek, ketakutan, jadi kayak dengar suara yang enggak ada. Joko menggeleng kuat-kuat. Bukan mbak, demi Allah, bukan halusinasi. Saya lihat sendiri matanya kebuka, walaupun cuma sebentar. Dan suara itu jelas banget dari belakang. Dia bilang, yang balikin ambulans sama Pak Surya itu dia sendiri. Ruangan hening, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan. Darto berdehem, mencoba menenangkan suasana. Kalau memang begitu, berarti arwah perempuan itu belum pergi. Bisa jadi dia masih ada di mobil itu sekarang. Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ratna menatap ke arah ambulans yang gelap di pojok garasi. Jendela depannya buram, tapi entah kenapa ia merasa seperti ada sepasang mata mengintip dari dalam. Beberapa jam kemudian, menjelang tengah malam, kejadian aneh benar-benar terjadi. Ambulans nomor 17 yang sudah dimatikan, mesinnya tiba-tiba mengeluarkan suara klakson B panjang. Semua orang yang berjaga di sekitar garasi sontak terlonjak kaget. Darto segera berlari ke arah mobil itu, mengira ada orang iseng. Namun begitu, ia membuka pintu sopir, kursi dalam kosong. Tidak ada siapapun. Kunci kontak sudah dicabut, aki diputus, tapi entah bagaimana, klakson itu masih bisa berbunyi. Ya Allah, ini nggak wajar. Gumam Darto, wajahnya pucat pasi. Joko yang ikut melihat langsung mundur beberapa langkah. Matanya membelalak ketika mendapati sesuatu yang lebih menyeramkan. Di kaca spion tengah, samar-samar terlihat pantulan wajah seorang perempuan dengan luka menganga di pelipisnya. Padahal di kursi belakang kosong. Astaghfirullah, itu dia, itu perempuan itu, jerit Joko terhuyung ke belakang. Keesokan paginya,
Manajemen rumah sakit memutuskan untuk mengistirahatkan sementara ambulans nomor 17. Mereka takut rumor menyebar dan membuat nama rumah sakit tercemar. Mobil itu ditutup dengan terpal, kuncinya disimpan di laci kantor. Namun, kejadian aneh tidak berhenti. Perawat yang kebetulan lewat dekat garasi sering mendengar suara ketukan dari dalam mobil. Tok, tok, tok. Seperti ada orang yang ingin keluar. Beberapa bahkan mengaku mencium bau darah segar setiap kali melewati mobil itu. Yang lebih menyeramkan, ada seorang cleaning service yang bekerja malam. Ia bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di kursi sopir ambulans, tangannya memegang setir meski mobil itu jelas-jelas terkunci rapat. Sementara itu, Joko semakin ketakutan. Setiap malam ia sulit tidur. Bayangan wajah pucat perempuan itu terus menghantui pikirannya. Bahkan, sekali waktu saat ia pulang ke kos, ia mendapati bercak darah tipis di jok motornya. Padahal jelas-jelas ia tak pernah jatuh. Kenapa arwah itu masih ngikutin aku? Bukannya sudah saya antar ke keluarganya? Keluh Joko dengan wajah pucat saat bercerita ke Darto. Satpam tua itu hanya menggeleng. Mungkin karena kamu yang terakhir kali dengar suaranya. Bisa jadi dia masih ada urusan sama kamu, Jo. Malam ketiga setelah kejadian, teror mencapai puncaknya. Joko ditugaskan piket malam untuk berjaga di area depan. Saat ia lewat garasi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Terpal yang menutup ambulans nomor 17 bergerak sendiri, bergelombang pelan dari dalam, seperti ada seseorang yang meronta. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Bau anyir darah begitu kuat hingga menusuk hidungnya. Saat ia berusaha membuka sedikit terpal, sesuatu yang mustahil terlihat. Resleting kantong mayat di kursi belakang terbuka setengah, dan dari dalamnya muncul tangan pucat dengan kuku panjang yang berlumuran darah, perlahan menggapai kaca jendela. Joko terpaku, kakinya lemas. Dari balik kaca itu, wajah perempuan itu muncul lagi. Bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat yang membuat jantung Joko hampir berhenti berdetak. "Mas, besok saya ikut lagi ya." Joko menjerit keras hingga para perawat berlarian ke arah garasi. Tapi saat mereka sampai, semuanya normal. Terpal menutup rapat ambulans, resleting kantong mayat utuh, dan tidak ada tanda tangan perempuan itu. Namun, Joko tahu, ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar melihatnya. Arwah itu masih menetap di mobil, dan seolah sudah berjanji, besok ia akan ikut lagi. Pagi itu, suasana Rumah Sakit Harapan Sejahtera mendadak kacau. Salah satu pasien yang meninggal dunia harus segera diantar ke kampung halamannya. Jaraknya lumayan jauh. Masalahnya, hanya tersisa satu ambulans yang layak jalan dalam kondisi darurat. Ambulans nomor 17, mobil yang sudah terkenal angker sejak kejadian Pak Surya. Awalnya, manajemen enggan memakainya. Namun karena keluarga pasien mendesak dan ambulans lain masih rusak di bengkel, pilihan tak ada lagi. "Jo, kamu yang bawa lagi." "Ya, kamu paling bisa. Kemarin juga berhasil antar sampai rumah duka," kata kepala administrasi sambil menepuk bahu Joko. Wajah Joko langsung pucat. Ia sudah bersumpah dalam hati tak mau lagi menyentuh mobil itu. Namun semua mata memandangnya, seolah hanya dia yang sanggup. Ratna bahkan mendekatinya dengan suara pelan. "Tolong Jo, kasihan keluarganya." Dengan napas berat, Joko akhirnya mengangguk. "Baik, tapi kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan saya." Siang itu, ambulans nomor 17 kembali meluncur keluar gerbang rumah sakit. Kali ini, di kursi belakang ada jenazah seorang pria tua, dibungkus kain putih dan ditaruh di brankar. Joko berusaha fokus mengemudi, meski jantungnya terus berdegup keras.
Awalnya perjalanan berjalan normal. Jalanan ramai karena siang, membuat Joko agak lega. Namun, memasuki daerah sepi pinggiran kota, hawa aneh itu kembali datang. Kabin mobil mendadak dingin, kaca jendela mulai berembun meski AC dimatikan. Suara tok, tok, tok terdengar dari belakang, sama seperti sebelumnya. Joko menelan ludah. Astaga, jangan mulai lagi. Tiba-tiba, suara perempuan itu muncul lagi. Sangat jelas, terdengar dari kursi belakang. "Mas Joko, saya ikut ya." Joko hampir membanting setir. Ia tahu betul, itu suara arwah perempuan korban kecelakaan tempo hari. Padahal jenazah di belakang sekarang laki-laki tua. Peluh dingin membanjiri wajahnya. Ia melirik kaca spion, dan benar saja, bayangan perempuan dengan wajah penuh luka tampak duduk di samping jenazah baru. Matanya menatap lurus ke arah Joko, dan bibirnya tersenyum samar. "Aku janji, aku ikut lagi, Mas." Joko mencoba mengabaikan. Ia menyalakan radio keras-keras, tapi anehnya, radio hanya memutar suara statis bercampur bisikan. "Surya sudah mati, saya gantikan. Ambulans ini milikku. Joko, jangan tinggalkan aku." Joko menutup telinganya dengan kedua tangan sejenak, lalu buru-buru menggenggam setir lagi. Ia hampir kehilangan kendali. Mobil oleng ke kanan, lalu ke kiri, membuat jenazah di brankar bergeser keras. "Astagfirullah," teriak Joko, menginjak rem sekuat tenaga. Ambulans berhenti mendadak di jalan sepi. Napasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Saat ia menoleh ke kaca spion lagi, jantungnya nyaris berhenti. Kantong mayat pria tua itu bergerak, perlahan bangkit tegak, lalu terdengar suara yang bukan milik orang tua, melainkan suara perempuan itu lagi. "Mas, kemarin aku yang bawa pulang Surya. Sekarang aku yang bawa kamu." Joko menjerit, buru-buru membuka pintu sopir, meloncat keluar mobil. Ia terjatuh di aspal, kakinya gemetar. Dengan napas tersengal, ia berlari menjauh dari ambulans. Tapi sebelum ia terlalu jauh, ia mendengar suara mesin mobil menyala sendiri. Brrm. Ambulans itu bergerak tanpa sopir. Lampu depannya menyala, sirenenya meraung panjang, seakan ada yang menginjak pedal gas. Joko hanya bisa ternganga, tubuhnya kaku ketakutan. Mobil itu perlahan maju ke arahnya, seolah sengaja ingin menabrak. Ya Allah, Joko menepi, hampir terperosok ke parit. Ambulans itu berhenti tepat di depannya. Dari kaca depan, samar-samar terlihat sosok perempuan duduk di kursi sopir. Wajahnya pucat, darah mengalir di pelipisnya. Matanya kosong menatap lurus ke depan. Joko berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan mobil itu di tengah jalan. Ia tak sanggup lagi. Beberapa jam kemudian, ambulans nomor 17 kembali ditemukan, terparkir rapi di halaman Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Sama persis seperti kejadian beberapa hari sebelumnya. Di kursi sopir tidak ada siapapun, namun jenazah pria tua tetap utuh di brankar, seolah perjalanan tak pernah terganggu. Para petugas rumah sakit terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian membaca doa. Semua paham satu hal, mobil itu tak lagi sekadar kendaraan medis. Ada sesuatu yang sudah menetap di dalamnya. Dan yang paling menyeramkan, ketika Joko akhirnya kembali ke rumah sakit dengan tubuh lemas, ia berbisik lirih pada Ratna dan Darto. "Aku sudah gak mau bawa ambulans itu lagi, karena yang sebenarnya mengemudi bukan manusia." Malam itu, ruang jaga Rumah Sakit Harapan Sejahtera diliputi suasana mencekam. Setelah kejadian siang tadi, ketika ambulans nomor 17 kembali ke rumah sakit tanpa sopir, semua orang resah. Joko duduk di kursi pojok dengan wajah pucat, masih gemetar, sementara Ratna dan Darto menemaninya. "Jo, kamu harus cerita semuanya. Kalau enggak,
kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, desak Ratna dengan suara pelan namun tegas. Joko menunduk, napasnya tersengal, seakan ia menahan ketakutan yang mendesak keluar. Akhirnya, ia membuka mulut, suaranya lirih namun jelas. Aku dengar suaranya lagi, suara perempuan itu. Dia bilang, dialah yang nganterin Pak Surya balik ke rumah sakit waktu itu. Katanya, dia ikut lagi di perjalanan tadi, bahkan duduk di kursi belakang di samping jenazah yang aku bawa. Aku lihat sendiri, wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan dia juga yang nyetir ambulans itu waktu aku kabur. Ruangan hening. Ratna merinding mendengar pengakuan itu, bulu kuduknya berdiri. Darto menatap lantai, wajahnya serius. Kalau begitu, berarti ambulans itu memang sudah dikuasai arwahnya, gumam Darto. Keesokan paginya, keluarga pria tua yang jenazahnya diantar kemarin datang menjemput. Mereka berterima kasih kepada pihak rumah sakit karena menurut mereka jenazah diantar dengan selamat. Tapi Joko nyaris pingsan ketika salah satu keluarga berkata, "Waktu jenazah kami tiba, kami sempat lihat sopir ambulansnya. Perempuan, usianya masih muda, rambut panjang, wajahnya pucat. Kami kira dia petugas rumah sakit." Juga Ratna spontan menoleh ke Joko. Darto terperangah. Semua orang terdiam. Tak ada satupun sopir perempuan di rumah sakit itu. Malam harinya, pihak rumah sakit sepakat untuk tidak lagi menggunakan ambulans nomor 17. Mobil itu diparkir di gudang belakang, ditutup terpal. Namun, meski ditinggalkan, keanehan terus terjadi. Beberapa perawat yang lewat dekat gudang sering mendengar suara mesin menyala sendiri di tengah malam, meski kunci mobil sudah diamankan. Kadang, sirine meraung sebentar, lalu berhenti. Yang lebih menyeramkan, beberapa kali terlihat siluet perempuan duduk di kursi sopir, menatap lurus ke arah pagar rumah sakit. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu, Joko dipanggil lagi ke ruang jaga. Ia menolak keras untuk kembali menyetir ambulans, tapi kepalanya mendadak pening. Tubuhnya lemas, keringat dingin bercucuran. Ratna dan Darto buru-buru membaringkannya di kursi panjang. Saat itu, Joko berbisik dengan suara yang terdengar aneh, bukan seperti suaranya sendiri. "Mas Joko, jangan takut, aku cuma mau bilang, yang antar Pak Surya pulang waktu itu memang aku. Kasihan dia, meninggal sendirian di jalan. Jadi aku gantikan." Ratna membeku. Itu jelas suara perempuan korban kecelakaan, bukan suara Joko. Tubuh Joko bergetar, matanya terpejam, namun bibirnya terus bergerak. "Ambulans itu sekarang milikku. Aku nggak mau pergi. Aku masih di sini. Setiap kali ada yang meninggal, aku ingin ikut. Aku yang antar." Suasana ruang jaga berubah mencekam. Lampu mendadak berkedip, angin dingin berhembus masuk, padahal semua jendela tertutup. Ratna menjerit kecil, sementara Darto buru-buru membacakan doa. Tiba-tiba Joko membuka mata, tapi yang terlihat hanya putih semua, tanpa bola mata hitam. Ia menatap lurus ke langit-langit dan tertawa pelan. "Kalian nggak bisa usir aku. Aku sudah jadi bagian rumah sakit ini." Tak lama kemudian, Joko pingsan. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Setelah diperiksa, ia selamat. Namun, tak bisa mengingat apapun tentang kejadian barusan. Ratna dan Darto tak pernah menceritakan detail peristiwa itu kepada orang luar. Mereka hanya tahu satu hal, arwah perempuan korban kecelakaan itu masih menunggu di ambulans nomor 17. Mobil itu hingga sekarang tidak pernah lagi dipakai. Namun anehnya, beberapa kali warga sekitar rumah sakit mengaku melihat ambulans dengan nomor 17 melintas sendirian di jalan sepi pada malam hari. Sirinenya meraung, lampu merah birunya menyala. Padahal
Menurut data rumah sakit, mobil itu terkunci di gudang dan tidak pernah keluar. Cerita tentang ambulans yang bisa pulang sendiri itu terus menyebar, jadi bisik-bisik di kalangan sopir ambulan lain, bahkan sampai ke rumah sakit lain. Banyak yang percaya, setiap kali ada jenazah yang diangkut dengan mobil itu, arwah perempuan itu akan ikut menemani, bahkan kadang mengambil alih kemudi. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berani memastikan apakah ambulans nomor 17 benar-benar hanya sebuah kendaraan atau sudah berubah menjadi rumah bagi arwah penasaran yang tak bisa pergi. Satu hal yang pasti, jika suatu malam kau mendengar suara sirin ambulans meraung di jalan sepi, jangan buru-buru menepi, karena bisa jadi yang mengemudi bukanlah manusia. Ambulans nomor 17 kini terkunci di gudang rumah sakit. Namun banyak yang bersumpah masih sering melihatnya melintas sendirian di jalan sepi. Sirinenya meraung, lampu merah birunya menyala, tanpa sopir di balik kemudi. Jika suatu malam kau mendengar ambulans datang, hati-hati. Mungkin yang mengemudi bukan manusia, tapi arwah jenazah yang tak pernah tenang.